Ayyuhal ikhwah, inilah hadis ke-29. Hadisnya lumayan panjang, tetapi ada beberapa pembahasan dalam hadis ini yang sudah berlalu sehingga tidak perlu diulang lagi. Mungkin itu nanti ada beberapa pembahasan yang sudah pernah kita bahas, maka tidak perlu kita ulang lagi. Baik, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sahabat Mu'ad ini pun sudah kita terangkan, ya, sudah berlalu. Qala qultu ya Rasulullah, dia pernah mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, kabarkan kepada saya tentang suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Ini pertanyaan Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Dari pertanyaan ini dapat kita ambil faedah seperti biasanya, yaitu semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan indahnya pertanyaan mereka, karena mereka bertanya tentang akhirat. Ya, ini menunjukkan tentang semangat mereka dalam kebaikan. Mereka bertanya tentang amalan yang dapat memasukkan mereka ke surga dan menjauhkan dari neraka. Pertanyaan tentang akhirat. Berbeda dengan pertanyaan kebanyakan manusia pada zaman sekarang. Mereka kebanyakan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya atau sedikit sekali faedahnya. Bahkan banyak di antara mereka yang bertanya bukan dengan tujuan untuk mengamalkan, tetapi hanya sekedar untuk pengetahuan saja, atau untuk menunjukkan tentang keilmuan dia, atau hanya untuk sekedar latihan membantah tatnya dan sebagainya. Tetapi para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka bertanya untuk diamalkan. Dan pertanyaan mereka adalah tentang akhirat. Dan pertanyaan ini juga menunjukkan tentang tingginya harapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, himmahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang menjadi keinginan mereka, tujuan mereka adalah surga. Oleh karena itu, jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, fakun rajulan rijluhu fit tara wa himmatu hammatihi fit turaya. Jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya di bumi, tetapi himmahnya, keinginan, cita-cita di angkasa. Yakni hendaknya kita memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang tinggi, seperti cita-cita para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Cita-cita mereka adalah mendapatkan surga. Cita-cita mereka adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang lainnya dapat kita ambil dari pertanyaan Mu'ad bin Jabal adalah akhbirni bi amalin yudhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, menunjukkan bahwasanya amalan atau amal soleh itu merupakan sebab masuk surga. Amal soleh merupakan penyebab masuknya surga. Dan ini didukung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diberikan kepada kalian dengan sebab dengan sebab perbuatan. Jadi amal soleh berupa salat, puasa, zakat dan amal-amal ibadah lainnya merupakan penyebab masuknya surga. Baik. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Tidak ada seorang di antara kalian pun yang masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Nabi? Nabi mengatakan, sekalipun saya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmat kepada saya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya tidaklah seorang itu masuk surga dengan amalnya. Tapi sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu tentang menggabungkan antara ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya amal soleh merupakan penyebab masuknya surga dengan hadis ini. Bagaimana cara menjawabnya, Syarif? Ba di sana babul jawab. Nah, ba dalam hadis ini bukan ba sababiyah.
bukan sebab, tetapi ba'ul iwab yang maknanya adalah gantian. Artinya surga itu bukanlah ganti dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena kenapa? Sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Amal apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita lakukan, tidak sebanding dengan nikmat Allah kita. Ya, tapi semua itu adalah berkat rahmat Allah dan karunia-Nya. Nah ini. Jadi yang dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditiadakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah bahwa surga itu bukanlah penggantinya amal soleh, karena tidak sebanding. Ya, tetapi amal soleh merupakan penyebab masuknya surga. Jelas ini ya. Jadi amal soleh merupakan penyebab masuknya surga, tetapi bukan penggantinya surga. Karena kalau kita katakan penggantinya, itu sebanding. Saya membeli kitab seharga 10 real misalkan. Karena memang harga kitab berapa? 10 real saya ganti. Nah, seperti itu juga surga. Misalkan, kalau kita katakan penggantinya surga adalah pengganti amal soleh, berarti sebanding. Surga itu seharganya sebanding dengan amal soleh. Tapi ini tidak. Nggak sebanding. Ya. Tetapi kita katakan ini hanya sebab. Ya. Amal soleh itu hanya sebab untuk mendapatkan surga. Tetapi yang paling inti adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, qala laqad sa'alta an adim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih ta'budu Allah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an adim, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya pertanyaan yang sangat agung. Pertanyaan yang sangat agung. Dipuji oleh Nabi SAW pertanyaan tersebut. Wa innahu la yasir. Di sini dapat kita ambil faedah. Hendaknya bagi seorang pengajar ya, adalah memuji pertanyaan muridnya atau orang yang bertanya. Oh, kalau pertanyaan itu bagus, hendaknya dipuji. Hal itu untuk apa? Memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan kepada si murid untuk bertanya lagi. Ya, senang untuk bertanya tentang masalah-masalah ilmu. Berbeda kalau misalkan ada bertanya, kemudian misalkan dimarahi atau dicela. Tanya yang bener aja, masa pertanyaan ini pertanyaan anak TK misalkan. Besok akhirnya apa? Nggak mau bertanya lagi. Berbeda kalau seorang itu dipuji pertanyaannya. Jadi di sini bagusnya cara pengajaran Nabi SAW. Dia memuji pertanyaan Mu'adz Jabal sebagai dorongan kepada beliau untuk bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Baik. Rasulullah SAW, laqad sa'alta an adim. Engkau telah bertanya tentang pertanyaan yang agung, yang besar. Ya, pertanyaan Mu'adz adalah pertanyaan yang sangat agung dan besar. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut berkaitan tentang surga dan neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan diberikan surga, yakni masuk surga, faqad faz, maka dia adalah seorang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipuan. Yakni seorang yang beruntung adalah seorang yang mendapatkan surga, bukan mendapatkan keuntungan dan kekayaan di akhirat, di dunia ini. Jadi seorang yang benar-benar beruntung adalah seorang yang mendapatkan surga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Oleh karena itu dipuji oleh Nabi, kamu telah bertanya tentang pertanyaan yang agung. Kenapa? Karena seorang yang mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka berarti mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya hal itu, yakni masuk surga dan selamat dari neraka, adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Nabi adalah bahwa petunjuk dan kesesatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba untuk kebaikan, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan penduduk
surga. Sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan baginya untuk melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberi, bersedekah dan membenarkan al-husna, janji Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kami akan memudahkan baginya. Dan barang siapa yang bakhil, pelit, ya, baik pelit harta maupun pelit ilmu maupun pelit membantu orang lain dan sebagainya, ya, wastaghna, dan dia merasa cukup, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memudahkan baginya untuk menuju kesengsaraan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam, wahai Rasulullah, kalau memang kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga dan neraka, kalau begitu ya sudah, kita enggak usah beramal. Yani manusia ini semuanya telah ditentukan, ini masuk surga, ini masuk neraka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, kalau begitu ngapain kita beramal, bekerja? Ya sudah, kita tawakal saja. Kalau memang nanti ditakdirkan masuk surga, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang ditakdirkan nanti masuk neraka, ya memang itu takdirnya. Kata Nabi, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Tidak, jangan seperti itu. Tapi apa? Bekerjalah, beramal, ya. Dan setiap kalian akan dimudahkan lima khuliqa lahu. Kalau dia adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia bakal adalah penduduk neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala, berarti apa? Bahwa petunjuk dan kesesatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kunci masuk surga. Apa itu? Ta'budu wa la tusyriku bi syai'a. Nih, kunci utama dan kunci pertama masuknya surga adalah at-tauhid. Ya, ta'budu wa, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi kunci surga yang pertama dan yang paling utama adalah apa? At-tauhid. Oleh karena itu ya ikhwani, dakwah para nabi dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan kepada hambanya adalah at-tauhid dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, perintah pertama kali dalam Al-Quran, perhatikan ini, perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah perintah at-tauhid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, perintah pertama kali adalah tauhid. Dan semua nabi dan semua rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka yang pertama kali adalah dakwah at-tauhid. Hud, Saleh, Nuh, semuanya dakwanya satu, yaitu apa? U'budu wa ma lakum min ilahin ghairuh. Semuanya menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Tiada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berpesan kepada Mu'adz bin Jabal kala diutus ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepadanya, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab
falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam satu riwayat, ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali hendaknya engkau dakwahkan kepada mereka adalah tentang tauhid la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain, hendaknya engkau menyerukan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang pertama kali hendaknya kita dakwahkan kepada umat adalah apa? Dakwah tauhid, karena itu kuncinya. Tidak sah semua amalan hamba kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Ibarat membangun rumah, ya, tauhid adalah pondasinya. Kalau rumah tidak dibangun di atas pondasi, maka apa yang terjadi? Atap akan jatuh ke kepalanya. Demikian juga amal manusia. Kalau tidak dibangun di atas tauhid, nggak ada gunanya. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Seandainya engkau, siapa ini yang diajak bicara? Nabi. Padahal Nabi tidak mungkin berbuat syirik. Tapi maksudnya adalah umatnya. Seandainya engkau, wahai Nabi, berbuat syirik, maka akan batal semua amalmu. Yakni tauhid, ya ikhwani, sangat penting sekali. Oleh karena itu hendaknya kita mendakwahkan kepada umat ini. Yang pertama kali kita dakwahkan, yang pertama kali kita tekankan adalah mengajak umat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kesyirikan pada masyarakat kita. Ya, masih banyak orang masih percaya kepada perdukunan-perdukunan, tumbal-tumbal. Masih banyak yang percaya kepada jimat-jimat. Masih banyak yang pergi kepada kuburan-kuburan. Dan berbagai corak kesyirikan masih menyebar. Ya, oleh karena itu tugas kita sebagai para penuntut ilmu, tugas kita sebagai orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan. Dan yang pertama kali kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Dakwahkan kepada mereka tauhid. Ya. Dan tadi sudah saya katakan yang pertama kali kita dakwahkan adalah apa? At-tauhid. At-tauhid, ya ikhwani. Ya. Sayang sekali banyak para dai sekarang, orang-orang yang berdakwah sekarang banyak melalaikan dakwah tauhid. Ya. Mereka lebih senang kepada dakwah kepada politik, dakwah kepada tasawuf, ya, dakwah kepada akhlak, ya, bagus akhlak. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tauhid. Kalau kita mendakwakan akhlak kepada seorang yang sudah tauhid, nggak ada masalah. Ya. Tetapi mendakwakan akhlak tapi melalaikan tauhid, ini yang menjadi apa? Masalah. Apa artinya kita mendakwakan umat kepada, mengajak kepada mereka berbuat baik kepada sesama, tetapi kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat baik? Oleh karena itu ya ikhwani, ya, tauhid ini sangat penting sekali. Kunci utama masuknya surga adalah tauhid. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istiqamah, seorang yang memiliki tauhid tetapi dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar lebih baik daripada seorang yang tidak melakukan dosa besar tetapi dia terjerumus di dalam kesyirikan, yakni tauhidnya rusak. Yakni kata beliau, kalau ada dua orang, yang satu nggak melakukan dosa, apa namanya, zina, no, ya, pokoknya perbuatan dosa nggak dia lakukan, tapi suka dukun, suka ke kuburan, ya, sama seorang yang memiliki tauhid tapi suka minum, misalkan suka wanita. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah seorang yang memiliki tauhid sekalipun dia melakukan dosa besar. Kenapa demikian? Karena seorang yang memiliki tauhid, dia masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka tetapi tidak kekal. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipindahkan ke surganya.
Tapi kalau orang sudah melakukan syirik, kekal selama-lamanya di neraka, tidak akan berpindah. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Ya, dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa selain syirik, minum misalkan, bukan kita menganjurkan, tidak. Tapi dosa selain syirik, misalkan kayak minuman keras, zina dan yang lain, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya, tapi bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan ada kemungkinan. Ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak diampuni oleh Allah, dia di neraka mampir dulu. Tapi enggak kekal atau tidak? Tidak kekal. Selama dia memiliki iman dan memiliki tauhid, dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, sudah di neraka terus selama-lamanya. Tidak pindah ke surga. Nah itu selalu kita ingatkan dan selalu kita anjurkan kepada semuanya tentang pentingnya apa? Dakwah at-tauhid. Ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa maksudnya adalah merendahkan diri. Adapun secara istilah sebagaimana yang sering, yaitu definisi Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu definisi ibadah. Suatu ungkapan yang menyeluruh untuk setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Semua perbuatan, semua ucapan, baik yang zahir seperti salat maupun yang batin seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut ibadah. Dan ibadah memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ya, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Baik. Kemudian kata Nabi, "La tusyriku bihi syai'a." Engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Syai'an. Baik, syirik. Apa itu syirik? Syirik didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptakan dirimu. Itu syirik. Yani kamu membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa mengatakan atau mendefinisikan syirik adalah taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu apa? Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berdoa. Doa itu khusus bagi Allah atau tidak? Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kalau ada orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah berbuat syirik. Karena doa tidak boleh kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia serahkan kepada selainnya, berarti menyamakan selainnya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau dia berdoa kepada ahli kubur misalkan, berarti dia menyamakan ahli kubur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Kalau itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti doa, nadar, takut, cinta, dan semua ibadah-ibadah yang lain yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Jadi apa itu syirik? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik dalam istilah kadang kita ya. Kalau syirik bahasa Indonesia apa artinya? Syirik loh, iri. Ini bukan seperti itu. Jadi kita harus tahu ntar apa artinya syirik. Ron, oh maksudnya ini iri. Itu bahasa Indonesia. Kalau syirik dalam artian kita itu dosa, ya, tapi tidak sampai dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dosa syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat. Dalilnya surat An-Nisa tadi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Contohnya syirik besar apa? Seperti kalau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah pohon. Ya, menyembah malaikat. Bahkan katanya ada yang menyembah setan. Pernah dengar? Ada sebagian orang menyembah setan, menyembah jin. Ya, ini adalah apa? Dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam alias kafir murtad. Baik. Yang kedua adalah syirik kecil. Ya. Syirik yang kedua adalah syirik kecil. Apa definisinya syirik kecil? Syekh As-Sa'di mendefinisikan patokannya syirik kecil adalah segala sesuatu yang merupakan sarana, ya, sarana menuju syirik besar, ya, yang apa tadi? Setiap sarana yang dapat mengantarkan kepada syirik besar, selagi tidak sampai kepada derajat ibadah. Contohnya, misalkan sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, demi negeriku, misalkan, demi rembulan, ya, ini adalah dosa apa? Dosa kecil. Karena ini wasilah perantara menuju syirik besar. Selagi tidak sampai derajat ibadah, maksudnya kalau dia sampai meyakini bahwasanya rembulanlah yang berhak untuk disumpahi, rembulan yang memadaratkan dan memberi manfaat, ini berarti sampai syirik besar. Ya. Contoh yang lainnya misalkan riya, pamer. Ini juga syirik kecil. Atau perkataan seorang, Masya Allahu wa syi'ta, kehendak engkau, kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga termasuk syirik kecil. Baik, dan seterusnya. Baik, kemudian perhatikan di sini sabda Nabi SAW, la tusyriku bihi syai'an. Syai'an, ma'rifat atau nakirah? Berbasis nakirah. Syai'an di sini adalah nakirah. Jatuh setelah la tusyriku, la nafi. La-nya disebutkan la nafi. Baik, kaidah, ada sebuah kaidah. Apabila nakirah jatuh setelah la nafi atau la nahi, lah larangan, ya, atau la nafi yang bermakna tidak, gitu ya. Jangan, maka bermakna umum. Ini kaidah. Nakirah apabila jatuh setelah nahi, ya, larangan, atau nafi, peniadaan, maka mencakup umum. Baik, apa maksudnya di sini? La tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun. Berarti umum. Mencakup siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pohon, baik itu apa lagi? Batu, akik. Orang percaya kepada akiknya. Ini yang bikin kebal misalkan. Atau keyakinan kepada kerisnya. Ya.
Saya kalau pakai akik ini aman rasanya. Kemana-mana plong. Ya. Kalau nggak bawa ini, aduh kayaknya sepertinya ada kehilangan istri, kehilangan anak. Ini berarti apa? Dia tawakalnya kepada siapa? Kepada keris, kepada akik ini. Nggak boleh. Ya. Atau tawakal kepada keris. Pokoknya dipajang di rumahnya. Ini kalau keris sudah dipasang di rumah ini, jin nggak bakal masuk. Ya. Ini keyakinan-keyakinan ya. Keliru. Jimat. Ya. Baik. Kalau kepada Nabi, boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekalipun Nabi. Baik, kepada malaikat. Malaikat kan orang yang baik. Hatta kepada malaikat. Jadi syai'an di sini adalah umum, mencakup siapa saja. Selain Allah SWT tidak boleh. Baik dia adalah seorang nabi, baik dia seorang malaikat yang dekat dengan Allah SWT, tidak boleh. Apalagi selainnya. Kalau Nabi Muhammad saja nggak boleh, kalau malaikat Jibril saja nggak boleh, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi selainnya. Para wali misalkan, contoh misalkan Wali Songo di kita, kuburannya banyak diminta-mintain. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau para Wali Songo? Jelas Nabi Muhammad ya kan? Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Baik. Kalau kepada Nabi Muhammad saja nggak boleh, apalagi kepada para wali yang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Oleh karena itu, ini kepada siapapun nggak boleh. Syai'an di sini adalah nakiro, siapapun. Oleh karenanya perhatikan dalam semua ayat seperti itu. U'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Nakiro terus menunjukkan bahwa selain Allah SWT nggak boleh. Baik. Selanjutnya waktu qimus shalah, kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, dan ini sudah kita Sudah kita bahas dalam hadis keberapa? Hadis ke-2 dan ke-3. Ya. Ternyata tadi saya sudah singgung, kalau yang sudah kita bahas ya berarti nggak perlu diulangi lagi. Ini sudah dibahas. Baik, selanjutnya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah saya menunjukkan kepada engkau wahai Mu'ad pintu-pintu kebaikan? Ini gaya bahasa Nabi SAW untuk memberikan semangat. Mau nggak kamu saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Dan di sini dapat kita ambil faedah bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan abwab. Abwab itu mufrad atau jama'? Jama'. Jadi pintu-pintu, bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu. Berarti jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Baik. Selanjutnya, Nabi mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Junnah itu artinya tameng. Apa artinya? Puasa itu adalah tameng bagi seorang di dunia dan akhiratnya. Tameng di dunia maksudnya dari dosa-dosa. Seorang yang berpuasa ya, minimal terkurangi dosa-dosanya. Dan di akhirat adalah apa? Tameng juga. Ya. Tameng di akhirat yakni dari neraka. Ya. Baik, jadi makna as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, yakni tameng di dunia, yakni dari apa? Perbuatan dosa. Dan di akhirat yaitu dari neraka. Baik, oleh karenanya puasa membuahkan apa? Ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa berarti tameng dari dosa. Karena takwa itu adalah melakukan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Oleh karena itu seorang yang berpuasa ya, dilarang oleh Nabi SAW untuk menghibah, ya, untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ada seorang yang mencelamu, wahai orang yang berpuasa, katakan saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu adalah melatih seseorang untuk mengerem hawa nafsunya.
Latihan mengerem hawa nafsu. Hawa nafsu ini ya ikhwani, ya, perlu dilatih. Artinya perlu dilatih itu perlu direm. Tidak semua keinginan hawa nafsu ini harus dituruti. Karena tidak semua kemauan hawa nafsu ini baik. Ya, harus apa? Disaring, direm. Dan apabila kita membiasakan, ya, hawa nafsu kita ini tunduk kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ini baik. Nah, jadi puasa adalah melatih seseorang untuk, ya, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Dan banyak sekali faedah-faedah puasa. Nanti insya Allah kalau dekat puasa kita akan bahas tentang, ya, sedikit masalah puasa. Seperti misalkan tentang kesehatan, ya. Terbukti dalam ilmu kedokteran, puasa itu sangat berfaedah dalam kesehatan. Karena ini, alat pencernaan ini perlu istirahat atau enggak? Perlu kan? Perlu istirahat. Ibarat mesin, kalau dipakai terus, ya, capek. Ya, perlu istirahat. Ya, untuk membersihkan, ya, sisa-sisa makanan yang mungkin masih menempel. Nah, itu. Nanti kalau ketika berbuka air, nah itu bersih. Itu salah satu rahasia kedokteran yang membuktikan tentang salah satu faedah dari puasa dari kedokteran dan kesehatan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mematikan kesalahan, dosa sebagaimana air dapat mematikan api. Sedekah pun sudah kita bahas, ya. Pada hadis keberapa itu? Tentang sedekah. Sudah dibahas atau belum? Sudah. Sedekah ada berapa macam, Ron? Ada 2. Yang pertama, sedekah terhadap diri sendiri dan sedekah terhadap orang lain. Nah, ya, yang manfaatnya terhadap diri kita sendiri, dan ada yang sedekah itu untuk orang lain. Dan untuk orang lain ini pun ada, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, ya, dan bisa dengan tenaga. Sedekah itu luas. Jangan hanya mengatakan sedekah itu hanya dengan harta saja, tidak. Luas sedekah itu. Ya. Nah, semua kebaikan itu adalah sedekah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, jadi semua kebaikan itu adalah sedekah. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara khusus, yaitu apa? Sedekah dengan harta. Karena Nabi SAW menggandengkan dengan amalan-amalan kebajikan lainnya. Dan sudah kita bahas sedekah, jadi tidak perlu diperpanjang lagi. Selanjutnya Nabi mengatakan, wa salatur rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'manu. Ya, termasuk pintu kebaikan juga adalah salat malam. Ya, salat di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menegakkan waktu malamnya dengan salat. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka, yaitu para sahabat, sedikit sekali di waktu malam itu. Dan di waktu sahur mereka apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salat malam memiliki keutamaan. Kenapa? Karena seorang yang menegakkan salat malam berarti menunjukkan tentang semangatnya dia di dalam melakukan amal kebaikan. Kalau nggak semangat, coba bayangkan. Kalau nggak semangat, ngapain dia apa? Bangun malam. Enak-enak sama bantal, ya, tapi dia tinggalkan. Tidur kan enak ya? Ya, enak sekali apa? Enak sekali. Enak sekali. Tetapi dia tinggalkan semua itu, maka menunjukkan apa? Semangat dia di dalam melakukan kebaikan. Kalau nggak semangat, teruskan aja tidurnya. Kemudian yang kedua, ya, di waktu malam, ya ikhwani, di waktu malam itu adalah waktu yang kosong. Maksudnya hening, ya, suasana beda dengan suasana siang. Orang pikirannya sibuk, ya, pikiran kerja, pikiran ini. Kalau waktu malam tidak, beda. Waktu malam hening, ya. Seorang mau introspeksi diri gampang, ya. Oleh karena itu para ulama seperti Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi menganjurkan orang talibul ilmi kalau mau menghafalkan itu di waktu malam. Itu waktu paling mudah untuk menghafalkan, kata beliau. Nah, waktu malam ini juga apa? Ada waktu yang utama karena
Allah Subhanahu wa taala turun. Ya kan? Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dan mutawatir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, langit yang paling bawah ini loh, yang paling nampak ini. Allah turun gitu. Pada sepertiga malam, tiap sepertiga malam Allah turun. Kemudian mengatakan, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan kabulkan. Siapa yang istighfar kepadaku, minta ampunan kepadaku, maka saya akan ampuni dia. Jadi waktu malam adalah waktu yang utama. Oleh karena itu usahakan, ya, dan kita walaupun 1 rakaat, 3 rakaat, ya, kita membiasakan diri kita dengan sholat malam, ini adalah baik. Baik. Kemudian menakjubkan sekali, ikhwani, dalam faedah juga, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan beliau sampai-sampai, ya, sholat malam bengkak kedua kakinya. Dikatakan kepada beliau, kenapa engkau lakukan hal ini padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, afala aku abdan syakur. Apakah saya tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini seorang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyukur dengan apa? Amal soleh. Ya, syukur itu diwujudkan dengan amal soleh. Nah, selanjutnya Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi, qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, maukah engkau saya memberitahu kepada engkau bi ra'sil amri, dengan pokoknya perkara, wa amudi, dan amud itu apa? Tiangnya. Wa dirwatu sanami, dan puncaknya. Dirwah sanami itu, tahu unta? Ada begini kan? Punuknya itu, yang atasnya itu namanya dirwah sanam, aslinya itu. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah puncaknya. Baik. Yang tinggi. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasul. Ya, saya mau untuk diberitahu. Qala ra'sul amril Islam. Pokok perkara segala sesuatu adalah Islam. Ya, Islam. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillah tauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid. Baik. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas juga ya. Islam maknanya ada secara umum dan ada secara khusus. Secara umum, yakni semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Islam. Dan Islam secara khusus adalah Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, selain agama Islam tidak diterima, tertolak. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia adalah orang yang merugi. Nah, tidak diterima. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani pun yang mendengar saya dan mendengar apa yang saya bawa berupa ajaran agama ini, lalu dia tidak beriman kepada saya, kecuali dia nanti termasuk penduduk neraka. Nah, itu hanya Islam, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita tahu sesatnya agama pluralisme yang sering disebarkan oleh jaringan Islam liberal atau sejenisnya, yang mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah benar. Semua agama itu sama. Ini adalah batil, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Bahkan orang yang memiliki pemahaman seperti ini dikhawatirkan dia malah keluar dari agama Islam. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dalam kitabnya Al-Jawabu As-Sahih liman baddala dinal Masih,
Kata Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani sekarang ini mereka mendapatkan petunjuk, yakni di atas hidayah, benar agama mereka, maka dia adalah kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan, maka dia adalah kafir juga. Ya. Jadi masalah ini adalah masalah yang serius. Ini suatu keyakinan akidah. Ya. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti adalah membatilkan Al-Quran, membatilkan Rasulullah SAW dan sejarah semuanya. Karena kalau orang Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, berarti Nabi Muhammad SAW memerangi dan membunuh siapa? Orang-orang yang tidak kafir. Kan Nabi memerangi kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak menerima dakwah Islam. Kalau mereka bukan kafir, kenapa Nabi mendakwai mereka? Dan kenapa Nabi memerangi mereka? Kan gitu. Jadi konsekuensinya berat sekali. Baik. Selanjutnya, wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat, ya. Tiang urusan semuanya adalah apa? Salat. Dan hadis ini, hadis sahih ini mencukupkan kita dari hadis yang masyhur sekali, yaitu apa? As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Pernah dengar ya? Hah? Pernah dengar? Hadis masyhur, ya. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah lemah, dan sebagai penggantinya kita mendapatkan hadis yang sahih ini, yaitu apa? Wa amuduhu as-shalah. Jadi ini, oleh karena itu benar kata sebagian para ulama di Imam Ibnul Mubarak yang mengatakan fi sahihil mangkul ghinan an sakimil mangkul. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kecukupan dari hadis-hadis yang lemah. Artinya kita nggak perlu hadis-hadis yang lemah. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih itu sudah cukup. Ya. Nah, wadirwatu sanamihi al jihad, puncaknya adalah jihad. Ya, dan jihad bisa dengan badan. Ya, jadi menaruh dengan jiwanya. Perang, jihad fisabilillah. Dan ini yang paling utama. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk jihad, ya, dan memberikan ganjaran yang sangat utama bagi orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan apa yang paling afdal, salah satunya Nabi menyebutkan apa? Wal jihadu fisabilillah. Tetapi perlu diketahui, jihad memiliki beberapa patokan-patokan yang ini panjang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala uhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau saya memberitahu padamu dengan kunci semua itu? Faqultu bala ya Rasulullah. Saya mengatakan, iya wahai Nabi Muhammad SAW. Fa akhadha bilisanihi. Lalu Nabi memegang lisannya, lidahnya. Wa qala, lalu mengatakan, kuffa alaika hada, tahan lidahmu ini. Ya, qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Qal sakilatka ummuk, celaka ibumu. Ini adalah kata hartikan. Ya, kata hartikan yang tidak dimaksud secara makna sebenarnya. Ya, bukan doa sebenarnya celaka ibumu, tidak. Ini maksudnya adalah hartikan. Ya, hartikan, kata uslub dalam bahasa Arab. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim. Ya, adakah yang mencampakkan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka? Au qala ala manahirihim, atau ragu ya, imma ala wujuhihim, wajah mereka, ini ragu, rawi ragu, au ala manahirihim, atau pelipis mereka. Ala kulli hal maknanya persis, ya, wajah pelipis apa? Persis. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena buah lidah-lidah mereka. Yakni tatkala Mu'adz bin Jabal, wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan disiksa
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ucapan kita, Nabi mengatakan celaka dirimu, celaka ibumu. Ya. Adakah yang mencampakkan manusia ke neraka kecuali karena buah ucapan mereka? Yakni kebanyakan yang mencampakkan manusia ke neraka adalah apa? Lidah ini. Ya, lidah ini kata orang benar, tak bertulang, tetapi apa? Banyak menjerumuskan manusia kepada kejahatan. Dari lisan timbul ucapan kufur, syirik. Ya enggak? Ya, orang yang berlebihan kepada Nabi, minta doa kepada selain Allah SWT kan ucapan. Ya, bohong, menipu, mengejek, menghibah, hampir rata-rata semuanya adalah dari lidah ini. Oleh karena itu ya ikhwani, hendaknya kita pandai-pandai introspeksi, ya, menahan lidah ini. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan 2 hal yang paling banyak menyebabkan masuknya seorang itu ke neraka. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah farji. Ya, baik. Demikianlah yang mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini secara ringkas. Ada pertanyaan? Kalau turunnya Allah ke langit dunia itu, kan ada mengatakan turunnya itu kayaknya bukan saja tapi cuma rahmatnya. Apa? Turunnya Allah itu bukan saja tapi rahmatnya doang. Rohnya saja. Rahmatnya. Oh, rahmatnya. Nah, pertanyaannya, ya, sebagian orang Mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil dari Mu'tazilah, Jahmiyah, dan demikian juga orang-orang Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun, itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang turun, tapi maksudnya adalah yang turun itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang mengatakan adalah malaikatnya yang turun, bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian mereka pakai akal-akalan. Kalau Allah SWT yang turun, nanti berarti arasnya kosong dong. Ada yang begitu. Ada yang lagi pakai akal-akalan. Kalau Allah SWT turun, berarti setiap hari turun terus. Karena malam sekarang di Saudi misalkan, ya, di Amerika misalkan, berarti di sana siang. Nanti di sana malam, di sini siang. Berarti setiap hari turun dong. Baik. Kita jawab pertama, kita harus beriman, ya, dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak masuk akal kita. Dan hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Betul-betul sahih, tidak perlu dikoreksi lagi. Karena diriwayatkan dari banyak sahabat. Ya, Al-Imam Ad-Darqutni atau Ad-Darqutni menulis sebuah kitab, Kitabun Nuzul, khusus tentang masalah apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Baik. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu kita ketahui, hendaknya kita memahami ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Zahirnya. Tidak boleh kita mentakwil dari makna aslinya kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita memalingkan dalil dari makna aslinya, dari makna zahirnya kecuali dengan apa? Berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Baik. Hadis yanzilu rabbuna, dohirnya apa? Allah SWT yang turun. Berarti itulah yang harus kita artikan. Kalau kita mengartikan rahmatnya, mana dalilnya? Kalau yang turun adalah rahmatnya. Baik. Yang ketiga, kalau kita artikan bahwasanya yang di situ adalah yang turun adalah rahmatnya, keliru. Kenapa keliru? Lanjutkan hadisnya. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail faqala man yad'uni fa astajibala. Lalu dia mengatakan, siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi. Siapa yang istighfar kepadaku maka saya akan mengampuninya. Mungkinkah rahmat atau mungkinkah malaikat mengatakan seperti ini? Mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang istighfar kepadaku saya ampuni? Siapakah yang meminta kepadaku saya akan penuhi? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Itu ucapan yang tidak mungkin kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam sebuah riwayat hadis ini dalam Sahih Muslim dan Bukhari disebutkan hatta yatlu al-fajr. Hatta yatlu al-fajr. Yakni turunnya Allah Subhanahu wa taala itu sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar.
Kalau kita arti yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sampai fajar saja. Ntar kalau sudah fajar selesai, sudah enggak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang menimpa kalian yang kalian rasakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, bukan pada waktu malam saja. Baik, dengan 5 poin ini maka batillah penafsiran orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Asy'ariyah yang mengartikan bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan turun Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, tetapi rahmatnya atau malaikatnya. Ini adalah penafsiran yang batil yang telah dibantah oleh para ulama. Di antaranya yang paling bagus membantah masalah ini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Mursalah dengan poin-poin yang saya sebutkan dan ada poin-poin yang lainnya. Nah. Baik, ada yang lainnya? Nah, kemarin masalah pajak, apakah ada para ulama yang mengatakan bolehnya pajak? Baik. Secara tidak sengaja, ya, saya membaca kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam jilid yang kedua. Beliau termasuk ulama yang membolehkan pajak dengan 2 syarat. Dan demikian juga para ulama yang lainnya. Saya mendapatkan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali, ya, kemudian Imam Al-Juwaini, ya. Mereka berpendapat bahwasanya boleh pajak itu dengan 2 syarat. Ya, boleh pajak itu dilakukan oleh pemerintah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, apabila pemerintah memiliki suatu kebutuhan untuk negeri Islam, seperti misalkan untuk benteng Islam, misalkan dengan prajurit, dengan banyak TNI kalau di kita misalnya. Kita membutuhkan karena itu untuk membela negeri Islam, ya. Jadi ada kebutuhan. Yang kedua, tidak adanya dana dari negara yang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Misalkan negara tidak memiliki dana untuk mencukupi apa tadi? TNI misalnya. Maka di sini apa? Diperbolehkan dengan 2 syarat ini. Dengan 2 syarat ini para ulama tersebut membolehkan. Tetapi seperti tadi kemarin pada beberapa pekan saya sebutkan, asalnya pajak itu apa? Tidak diperbolehkan. Bahkan sebuah kezaliman. Ya. Hanya saja mungkin bisa dikatakan boleh dengan 2 syarat yang ketat tadi. Dengan 2 syarat yang ketat tadi. Syarat tadi cukup ketat boleh. Betul-betul ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, tidak adanya dana. Tidak adanya dana. Jadi seakan-akan ini adalah sumbangan dari rakyat untuk kepentingan mereka sendiri juga. Ya enggak? Karena pemerintah tidak memiliki dana, akhirnya apa? Rakyat memberikan sumbangan. Tetapi yang saya baca dalam kitab I'tisam itu dikhususkan kepada orang-orang kaya. Lil agniya. Yang dapat saya tangkap, yang dapat saya pahami, bahwasanya para ulama yang membolehkan tadi adalah apabila pajak tersebut diberikan kepada orang yang kaya. Tidak kemudian dipukul rata semua rakyat. Baik. Itu jawabannya wallahu a'lam. Kelas? Baik. Dikatakan ada peraturan seorang rawi. Nanti dalam masalah pertanyaan Roni kemarin tentang hadis dalam riwayat Abu Dawud. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Saya dapatkan riwayat Abu Dawud bahwasanya malaikat itu tidak masuk pada satu rumah yang di dalamnya anjing, gambar, kemudian yang ketiga adalah orang junub. Orang yang junub. Baik. Saya cek hadisnya memang ada dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Abu Dawud. Tetapi demikian juga riwayat yang lain ya, Al-Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain. Tetapi tambahan al-junub yang 3 ini, tambahan ketiga al-junub ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Dhaif Sunan Abi Dawud, beliau melemahkan ini karena ittirab ya, dalam sanadnya. Jadi hadis ini adalah apa? Dengan tambahan junub adalah lemah. Kalaulah sahih, di situ dibawa kepada maksudnya
Junub di situ adalah orang yang meninggalkan mandi. Jadi dia jinabat tapi nggak mau apa? Mandi. Mau mandi. Ada kan sebagian orang yang jahil ya, yang nggak ngerti tentang agama. Apa namanya jinabat tapi nggak mandi. Udah, anggap biasa aja. Bersihkan pakai tisu gitu aja. Nah, ini adalah keliru. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Kalau memang hadisnya tersebut apa? Sahih. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Jazakallah tentang pertanyaannya, nambah ilmu. Saya tahu akhirnya hadisnya adalah apa? Dhaif. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.